Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kabarnya semua? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, kalau nggak usah perkenalkan udah kenal ya. Oke, sebelumnya mohon izin ganggu waktunya yang tadinya kita harus belajar IPA ya. Tapi karena ada beberapa hal yang harus disampaikan, jadi sekarang kita akan berkegiatan apa ya disebutnya? Bimbingan. Kita akan melakukan bimbingan tentang karir. Tahu karir? Oh. Apa itu karir? Sekian. Hah? Jadi apa? Pilihan hidup. Mau jadi apa? Pilihan hidup. Apa lagi? Masa depan. Masa depan. Kerjaan. Pekerjaan. Oke. Sebelumnya, kalian di sini kelas berapa? 3. Kelas 3 SMP yang nantinya pasti kalian akan lanjut ke SMA kan? Ya. Oke, coba misalnya mau nanya nih. Kalian sekarang apa sudah terpikirkan nantinya akan lanjut kemana? Udah ada yang punya niatan untuk lanjut di sini? Udah. Coba siapa yang mau niatan lanjut di sini? Bingung. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau lanjut ke sekolah luar, SMA atau SMK? Ada yang mau lanjut ke pesantren lagi? Insya Allah. Oke, pasti banyak ya. Pasti ya yang pastinya ada yang lanjut di sini. Syukur alhamdulillah kalau semuanya ya lanjut di sini. Iya, kalau misalkan semuanya lanjut di sini berarti angkatan paling banyak. Insya Allah. Oke. Ya itu pasti harapan pondok ya, harapan kita semua agar kalian bisa lanjut di sini. Tapi pasti ada juga yang lanjut ke sekolah luar, baik itu SMA ataupun SMK. Atau mungkin ada juga yang ke pesantren lagi. Mau pesantren tahfidz mungkin lanjutin ya. Insya Allah. Pesantren salafi. Atau misalkan ke mana ya? Ke KUA. Pasti harus sekolah dulu ya, sekolah dulu. Atau misalkan ada yang juga mau lanjut sekolah, tapi jangan sih sayang ya, jangan sampai putus sekolah dan sampai udah di SMP aja, harus lanjut minimal sampai selesai SMA aja ya. Oke. Sebelumnya di sini ada semua. Alhamdulillah. Ada yang sakit ya. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Berarti besok pada hadir semua ya, Senin sahur semua ya. Kecuali yang haid. Kecuali yang haid. Oke. Di sini saya akan sedikit apa ya menyampaikan apa yang akan kita lakukan hari ini. Kayak di sini sudah ada laptop ya. Oke. Nanti saya akan menayangkan mungkin beberapa video atau enggak satu video kalau misalkan waktunya cukup ya. Oke, untuk saat ini pakai satu video aja dulu. Oke, nanti saya akan menampilkan satu video tentang karir. Ya, tentang karir, tentang gimana sih kita akan lulus SMP. Nanti itu kita teman-teman pasti ya. Sekarang yang meskipun belum semester 2 ya, tapi udah bingung dari awal, udah bingung kemana-kemananya, takutnya pas keluar ke SMA atau SMK, taunya malah nggak bener, taunya malah kayak balik ke pesantren. Pasti banyak ya, cuman ya gitu. Nah, di sini nanti kita akan menemui ya, nanti kita akan mencari tahu jawaban-jawaban yang selama ini kita bingungkan, yang selama ini kita pikirkan. Mungkin nanti ada mungkin ya nggak mungkin sih, cuma maksudnya semoga dengan melihat video ini kita bisa apa ya, bisa mencari jawaban, mencari titik temu apa yang kita bingungkan, kita mau kemana-mana. Oke, di pertemuan yang ini kita akan melakukannya kurang lebih 30 menit, kurang lebih ya, atau enggak? Dan saya minta kesiapan kalian, gimana siap? Siap. Oke, sekarang kita lihat ya videonya. Lihat, sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kalian sekarang sudah akan berpikir kemana kalian setelah lulus SMP ini atau SDS, apakah mau ke SMA atau madrasah aliyah, atau ke sekolah kejuruan atau madrasah kejuruan. Ini dua hal yang paling tidak kalian pikirkan oleh sekarang, sehingga ke depan kalian sudah tahu harus kemana setelah lulus SMP atau SDS nanti. Nah tentu sebelum kalian memilih SMA atau SMK ini, kalian harus mengambil rikas dari kedua sekolah ini atau madrasah ini dengan tujuan karena lebih mantap, lebih tetap belajar dan memotivasi berprestasi. Tidak asal memilih, tetap harus tahu ciri khas sekolah yang akan dipilih nantinya setelah SMP. Nah, karena saya Surabaya ada 3 jalur setelah lulus SMP. Yang pertama adalah SMA, yang pertama saya SMA, kemudian melanjutkan perguruan tinggi, kemudian berkarir. Ini jalur yang pertama yang kalian akan tempuh.
Kemudian kemungkinan kalau kedua, kalau setelah lulus SMP dan MTS itu memilih SMK pilihan. Kemudian setelah lulus SMK, kalian kerja atau sambil kuliah gitu nanti. Atau mungkin sebaliknya, kalian setelah lulus SMK tidak bekerja, tetapi kalian lanjutkan ke perguruan tinggi pilihan baru berkarir. Sedangkan jalur ketiga adalah kursus, artinya bahwa keberhasilan seseorang tidak selalu harus melalui jalur pendidikan formal. Banyak orang yang berhasil dalam karirnya hanya di sekolah SMP saja, kemudian kerja. Nah, jadi artinya bahwa kalau kalian tidak melanjutkan ke SMA, ke SMK, atau SMK, kalian bisa saja setelah lulus SMP atau di situ, karena satu hal kalian harus mengambil kursus seperti saja. Dengan harapan setelah itu kursus ini kalian bisa bekerja, berkarya. Nah, nantinya ke depan bisa saja kalian tetap mendapatkan hasil melanjutkan belajar jauh. Nah, sekarang tiba saatnya kalian mengenal SMA atau membaca pilihan SMK atau membaca S2. Jadi kalau kalian sudah memutuskan setelah SMP untuk melanjutkan ke SMA atau membaca pilihan, tentu semuanya kalian harus tahu tujuannya. Demikian pula kalian yang sudah memutuskan nanti akan SMK atau SMK, kalian harus tahu tujuan dan pilihan. Nah, setelah kalian memutuskan pilihan tujuannya tentu tidak lain adalah meningkatkan pengetahuan kalian berbasis pendidikan tinggi untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan pengetahuan teknologi dan sinyal. Bisa juga tujuan kalian memilih SMA atau MA ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sebagai anggota masyarakat dalam membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan masyarakat. Nah, ini kalau yang tujuannya memilih SMA jadi meningkatkan pengetahuan untuk belajar lebih tinggi dan juga sebagai anggota masyarakat dalam membangun timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan masyarakat. Nah, bagi kalian yang memilih SMA kriterianya apa yang adalah itu kalian harus berminat kepada SMA MA pilihan. Sesuai bantuan, peralatan bukan, apakah masuk jalur prestasi, atau nanti atau nanti. Kemudian sudah kondisi sesuai dengan orang tuamu, ya, tentunya ini juga sangat penting. Kemudian kalian tujuannya untuk kalian akan berikan perguruan tinggi, memahami betul ya, dan memahami betul SMA-nya yang akan dipilih. Maksudnya seperti lokasinya, lingkungannya, transportasinya, prestasinya dan lain-lain. Tujuannya harus dipahami. Kemudian ikuti sistem penerimaan. Kita lanjut ke video kedua ya, biar jelas. Hai, Hai Kak, aku bingung nih. bingung kenapa? Bingung, sini Bapak jelaskan. Setelah lulus SMP, kita pasti bingung, apakah ingin memilih masuk SMA atau SMK. Supaya tidak salah pilih dan bisa di kemudian hari, kita harus tahu terlebih dahulu informasi-informasi mengenai SMA dan SMK. SMA dan SMK memiliki beberapa perbedaan, mulai apa saja yang didapat, setelah lulus jadi apa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jika sekolah di SMA, kita akan memilih satu jurusan dari 3 pilihan jurusan yang ada, pilih IPA, IPS, atau bahasa. Sedangkan sekolah di SMK lebih dari 3 jurusan yang dapat dipilih, seperti TIK, teknik, manajemen, farmasi, sosial, dan masih banyak lagi. Untuk lulusan dari SMA diarahkan lanjut ke kuliah, sedangkan untuk SMK kita diarahkan lebih bisa kuliah, bekerja, atau bahkan berwirausaha. Wah, saya jadi tertarik masuk SMK nih Pak. Bagus. Tapi apa saja ya Pak yang harus dipersiapkan? Oke, Bapak jelaskan semuanya. Persiapan masuk SMK. Pertama, tujuan setelah masuk SMK. Kedua, lihat prestasi akademik dan non-akademik. Ketiga, perhatikan minat dan bakat. Keempat, perhatikan kemampuan orang tua, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Kelima, perhatikan karakteristik kepribadian. Kesimpulan terakhir, kenapa harus memilih SMK? SMK lebih terarah khusus dan fokus pada pilihan. SMK dibekali ilmu khusus sesuai keinginan. Siswa SMK didorong memiliki bakat wirausaha. Siswa SMK diberi landasan berupa latihan kerja. Banyak perusahaan yang menginginkan lulusan SMK. SMK bisa! Oke, semuanya yang dari kesini ngantuk? Ngantuk gak? Oke, coba kita yel-yelan dulu. Yang namanya yel-yelan? Apa ya yang biasa bikin yel-yelan? Kakak, apa itu nih? Tepuk cinta, 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 I love you, cinta. Dari dua video tadi ada yang lebih jelasnya video yang terakhir ya. Dan meskipun singkat tapi jelas, singkat padat dan jelas. Oke. Dan yang sudah kalian lihat di video yang tadi, gimana nih kesan kalian? Ada yang ingin disampaikan? Yang masih bimbang? Atau udah ada sedikit ini apa gambaran gitu? Ada. Oke, meskipun masih ada yang masih bingung, tapi setidaknya ada gambaran. Maksudnya gambaran di sini. Jadi kayak gini. Yang tadi, kalau perbedaan antara SMA dan SMK itu ada perbedaan. Yang pertama, kalau SMA itu apa tadi? Ya, kalau SMA mah kayak ada jurusannya itu IPA, IPS, bahasa. Dan jika nantinya sudah lulus SMA itu sebenarnya untuk maju untuk ke dunia pekerjaan bisa. Cuman kayak kita nggak ada bekal untuk terjun ke dunia pekerjaan. Nah, kita punya bekalnya hanya di ilmu pengetahuan.
baik itu IPA, IPS ataupun bahasa. Nah, kalau dia masuk SMA itu baiknya berarti bagusnya dia harus masuk kuliah, harus masuk ke perkuliahan. Kalau yang SMA, nah kalau yang SMK dia juga bisa kalau misalkan nanti setelah lulus SMK dia mau kuliah, hanya saja pelajaran yang ada di SMK itu lebih ke kayak misalkan kita punya bakat apa, bakatnya kayak misalkan kita punya bakat di ngedit atau kayak misalkan di TIK. Nah SMK kan kayak ada otomotif, TIK, terus satu lagi kayak perhotelan ya, pariwisata. Nah jadi menjurusnya tuh ke yang nantinya jika kalian lulus SMK itu kalian mau terjun ke dunia pekerjaan bisa, kalian mau maksud tuh ya mau kuliah juga bisa, nggak harus kalau misalkan SMA wajib ke kuliah, atau yang SMK nggak boleh kuliah, nggak SMK enggak juga kayak gitu. Cuman maksudnya kayak setelah lulus SMA bisa juga kalau misalkan mau kerja, atau setelah lulus SMK ya bisa juga kalau misalkan mau kuliah. Cuman ya gitu dalam dalam materi, dalam pelajaran itu yang memang berbeda jauh. Kayak tadi SMK tuh lebihnya ke pelajaran yang nantinya. Jadi tadi sampai mana? Ya jadi kayak gitu ada perbedaan ya antara SMP dan SMK. Yang pastinya ya ada banyaknya ya kalau misalkan nantinya kalian kayak dari SMK mau lanjut kerja bisa, dari SMK mau lanjut kuliah juga bisa, sebenarnya bisa dua-duanya juga juga. Cuman itu berbedanya itu dari hal pembelajaran di SMA dan SMK yang ya sangat beda kayak gitu. Jadi kayak di SMK mah ada otomotif, nantinya pasti kalau yang lulus kerja kayak misalkan banyak ya ikon yang SMK-nya di otomotif, dan nanti di berakhirnya kalau misalkan nggak kuliah, nggak lanjut kuliah bisa kerja di mana? Di bengkel, iya bisa kerja di bengkel atau buat bengkel sendiri kan ya. Ya karena kan dia punya ilmunya gitu, punya ilmunya. Atau kayak misalkan tata boga juga ya kan, bisa nanti setelah lulus SMK bikin apa? Rumah makan gitu. Ya. Jadi kayak misalkan kuliah juga bisa. Atau kayak di SMP mau apa? Mau kerja, tapi dia cuma punya basic ya ilmu pengetahuan aja. Tapi kalau misalkan kayak pintar, cerdas bisa, kan bisa kayak misalkan buka les, ya buka les. Kalau misalkan yang masuk pesantren gimana tuh? Ngaji, iya ngaji. Yang masuk pesantren ya bisa, otomatis bisa kedua-duanya juga. Ada maksud tuh ilmu agamanya ada, ilmu dunia ya, ilmu pengetahuannya pun ada. Kayak misalkan lulusnya mau apa? Mau kuliah bisa, atau mau kerja juga bisa. Jadi guru ngaji ya di rumah, kayak misalkan di usia dia ngaji. Iya, nantinya kan kalau misalkan kayak ada juga yang jadi guru ngaji setelah beberapa lama akhirnya memang harus kuliah, jadi bisa membiayai diri juga untuk kuliah gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di situ gimana? Ada sedikit pencerahan? Ada. Dan ini ada juga minat bakat. Tahu minat bakat? Bakat tahu bakat? Apa? Kemampuan entah kelebihan bakat yang kita punya. Contoh di sini siapa? Atau ya semuanya pasti punya. Gitu. Contoh halnya apa gitu? Nyanyi. Bakat nyanyi, bakat gila. Apa? Silat. Gitu. Bakat kayak misalkan apa? Tadi itu silat. Atau yang pas silat, atau yang nyanyi, atau misalkan saya punya bakat melukis. Nah itu bakat juga kan? Nah bakat itu bisa di apa? Bisa jadi kalau kita kemana nih? Kita harus maju ke SMK, SMK atau SMK? SMA ataukah SMK? Nah itu. Atau misalkan minat, tahu minat? Tahu. Pengen ya, iya sih. Kan kalau bakatnya memang yang sudah kita punya, misalkan udah jago silat nih. Jago silat nanti pas lulus nggak mau sekolah, nggak mau kuliah, mau atlet aja, menjadi atlet aja, mau silat terus sampai nanti menjadi atlet ya. Karena nggak tahu orang sukses kan tidak hanya dari pendidikannya aja kan ya, harus dari pendidikan aja. Bahkan ada juga kan orang yang memiliki pendidikannya tinggi tapi ada juga ya kalau misalkan dia ada gitu pas nanti jadi kerja mah ada yang susah juga ya, itu masa kita aja ya. Kalau minat kayak misalkan kita punya bakatnya silat, tapi minatnya punya minat di jangan renang tuh punya bakat di silat tapi minatnya pengen jangan ke yang ke situ, tapi minatnya pengen ini pengen keliling dunia, jadi pengen bisa bahasa asing, jadi pengen menguasai semua bahasa, jadi punya bakat silat ya bisa aja gitu ya kalau misalkan memang punya minat seperti itu. Ini kayak gitu, begitu pun dengan kalau misalkan kita mau lanjut SMA mau SMA atau SMK yang bisa dilihat juga dari minat atau bakat kita gitu. Alhamdulillah dari santri solehah amin. Kayak dari sekian dari awal sampai akhir sekarang, dari kita membuka pertemuan kali ini sampai kita tadi nonton videonya dan sedikit penjelasan. Semoga ada sedikit gambaran untuk kalian nantinya mau ke SMK kah, mau ke SMK kah, atau mau lanjut di sini kah, ya. Meskipun masih belum tahu gitu, tapi ya setidaknya adalah sedikit pencerahan gitu. Gitu. Ya alhamdulillah dari sekian dari sekian
dari sekian sesi ya sudah kita lewati, alhamdulillah sudah di tahap akhir. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya pada diri saya pribadi dan kebenaran adalah dari Allah. Semoga membantu. Oke, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam